Hai, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang pada pertemuan yang lalu ya. Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang dimensi 3, yaitu mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan menyelesaikan melanjutkan pada topik yang selanjutnya, yaitu jarak pada bangun ruang. Di sini kalau kalian lihat ada 6 hal yang harus kita pelajari dalam mempelajari jarak pada bangun ruang, yaitu jarak antara dua titik, jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang, jarak antara dua garis sejajar, jarak garis terhadap bidang, dan jarak antara dua bidang sejajar. Untuk mempelajari keenam itu, kita akan belajar di bangun ruang, yaitu bangun kubus di 3 dimensi ya. Kita akan mengambil contoh bangun ruang kubus untuk memahami keenam hal itu. Dengan cara kita akan mencari semua jarak-jarak ini. Oke? Nah, untuk itu kita coba pindah view, klik di sebelah sini seperti yang biasa. Kita ubah ke 3D Graphics. Oke, kalau kalian pindah ke 3D Graphics seperti ini lalu tidak ada sumbu Z-nya, tinggal klik kanan, klik Axis. Nah, aksesnya sudah muncul ya. Nah, sekarang kita akan membuat kubusnya. Cuman ada 2 hal yang harus kalian ingat. Saat kita mempelajari tentang jarak, ada 2 hal penting yang harus kita ingat selalu. Yaitu kita harus mencari 2 garis yang saling tegak lurus. Selain itu kita juga harus mencari segitiga yang siku-siku. Jadi 2 garis yang saling tegak lurus dan segitiga siku-siku. Itu untuk belajar tentang jarak ya. Oke, kita buat kubus seperti biasa. Klik di sini. Lalu pilih cube. Lalu kita buat kubus yang satuannya 4 cm atau 4 satuan ya. Klik 0, klik 4. Oke, jadi. Terus ibu mau sedikit perbesar sedikit. Kita zoom in. Zoom in 1 kali saja. Oke, sip. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Coba kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, jarak titik A ke B. Jarak titik A ke titik B. Mana A, mana B? Oh ya, kita hilangkan dulu sumbu X-nya, sumbu A, X, Y, Z-nya. Supaya tidak begitu banyak hal di sini ya. Ini titik D, ini titik A. Ini C. Oke, jelas ya titik-titiknya ya. Jarak titik A ke titik B. Jarak titik A ke titik B. Kalian lihat titik B-nya di sini nih. Ini titik B. Ini titik A. Jarak titik A ke titik B sama dengan panjang ruas garis AB itu sendiri. Jadi kalau kita mau cari jarak, berapakah jarak A ke B? Berarti yang kita hitung adalah berapa panjang ruas garis AB ini. Nah, panjang ruas garis AB ini yaitu pasti 4. Karena panjang rusuknya tadi 4 kita buat ya. Jadi, panjangnya adalah 4. Nah, sekarang ibu mau ajar. Ini kan 4 cm. Klik kanan di garis itu, AB. Lalu kalian pilih Object Properties. Di caption nanti, kalian klik di caption kalian tulis 4 cm. 4 cm. Lalu kalian ganti show label. Di show labelnya itu kalian ganti name-nya itu, klik name, ganti dengan caption. Ganti name dengan caption. Oke. Lalu sudah klik tanda silangnya. Klik X-nya. Lalu muncullah 4 cm di garis AB. Kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Jarak titik C ke G. Jarak titik C ke G.
Mana garis C? Nah, ini titik C. Jarak titik C ke titik G, G-nya di atas. Nah, otomatis jarak titik C ke titik G ini sama dengan panjang ruas garis CG itu sendiri. Dan CG ini adalah rusuk, ya kan? Rusuk dari kubus ini, berarti panjangnya juga 4 cm. Nah, dengan cara yang sama, klik kanan, object properties, lalu di caption tulis 4 cm, lalu show labelnya kita klik, ganti dengan caption, lalu close atau X. Nah, udah ada 4 cm ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Jarak titik H ke G. Kita lihat H ke G. H yang mana? Ini H, titik G. Nah, titik H ke titik G berarti sama, yaitu sama dengan panjang garis atau ruas garis HG. Panjang ruas garis HG. Dan HG ini adalah rusuk juga. Berarti panjangnya sama, yaitu 4 cm. Klik kanan, properties. Klik kanannya itu di garis ya. Lalu 4 cm. Show labelnya diganti caption. Oke. Nah, bisa ya. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, jarak A ke C. A ke C. Ini titik A, titik C-nya di mana? Oh, di sini. Nah, kalian perhatikan ini agak berbeda. Dari A ke C itu tidak ada garis sama sekali ya. Berarti ini bukan rusuk. Ini berbeda dengan yang tadi. A ke C tidak ada garis, berarti ini bukan rusuk. Oke, otomatis kita harus buat rusuk baru, garis baru di situ. Kita pilih segmen. Oke, kita ganti warnanya dulu ya. Warnanya Ibu ganti ke biru. Klik A ke C. Nah, karena ini bukan rusuk, maka ini panjangnya bukan 4 cm. Kalau bukan rusuk, ini apa namanya? Ini adalah diagonal bidang. Untuk mencari diagonal bidang, kita harus pakai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berarti pakai Pitagoras, ya. Kalau segitiga siku-siku berarti pakai Pitagoras. Kalian lihat siku-siku ya, ini segitiga siku-siku. A, B, dan C ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Berarti Pitagoras. Oke. Di sini 4 cm. Ini juga 4 cm karena rusuk ya. Berarti untuk mencari AC, rumus Pitagoras, akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AB pangkat 2 tadi adalah 4. Lalu BC pangkat 2 juga 4. 4 pangkat 2 itu berapa? 16. Ya, ini juga sama berarti 16. 16 tambah 16 adalah 32. Dan akar dari 32 itu berapa? 32 itu kan 16 kali 2. 16 itu 4, berarti 4 akar 2. Ya, jadi akar dari 16 adalah 4 akar 2. Jadi panjang AC adalah 4 akar 2. Nah, karena kita tidak bisa tulis di sini, ada akarnya, kita klik teks saja ya. AC. AC sama dengan 4 akar 2. Kalau akarnya itu nanti pilihnya di simbol ya. Di simbol. Di simbol di bagian sini. Ya, betul sekali. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan yang berikut. Jarak dari C ke F. Jarak titik C ke titik F.
C ke titik F. Oke, kita lihat. Jarak titik C ke titik F ini ternyata tidak ada garis yang menghubungkan C ke F ya. Berarti ini bukan rusuk. Kalau bukan rusuk berarti apa? Coba kita buat lagi segmen. Warnanya kita ganti dulu. C ke F. Nah, kalau kalian lihat dari C ke F, ternyata ini sama dengan A ke C tadi. Ini juga adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang kan? Kalau diagonal bidang berarti maka caranya sama, pakai Pitagoras tadi. Tapi ingat, kalau kubus diagonal bidang itu semua panjangnya sama. Akar 2, yaitu 4 akar 2. Jadi kita copy aja di sini. Kita copy paste, kita buat berapa tadi? Tadi huruf tadi itu apa? C ke F. Berarti kita ganti namanya CF. 4 akar 2. Oke. Selanjutnya pertanyaannya apa? Jarak titik A ke G. Jarak titik A ke G. Mana A, mana G? Nah, ini A, ini G. Nah, ini pun tak ada garisnya. Kita buat garis baru lagi, segmen. Selama dia tidak ada garisnya, berarti itu bukan rusuk. Kalau bukan rusuk, berarti kita harus mencari pakai segitiga siku-siku. Atau, ya, kita harus pakai segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang kalian lihat A ke G. Oh, ternyata A ke G ini bukan diagonal bidang, teman-teman, anak-anakku. Dia bukan diagonal bidang, tapi dia diagonal apa? Diagonal ruang. Lihat, dia berada di tengah-tengah ruangan. Berarti ini adalah diagonal ruang. Dan diagonal ruang pada kubus, itu kalau mau dicari pakai Pitagoras, pakai Pitagorasnya 2 kali. Tapi ada ketentuan khusus untuk kubus. Diagonal ruang pada kubus itu S akar 3. Kalau diagonal bidang S akar 2. Jadi AG ini karena dia diagonal diagonal ruang, maka nanti jadinya 4 akar 3. AG-nya 4 akar 3. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaan berikut. Jarak titik C ke O. C ke O. Oh iya. O itu apa? O di sini kan tidak ada. O adalah titik potong diagonal atas. Jadi kita buat dulu segmen diagonal di atas ya. Dari H ke F. Oh, Ibu ganti dulu warna hitam saja ya. Abu-abu. Dengan E ke G. Nah, ini sudah ada diagonalnya. Berarti titik potongnya, kalau terlalu ke atas begini, kalian tinggal klik yang ini. Move Graphics View, kalian kasih turun ke bawah. Bisa ya? Nah, sekarang kan kita butuh titik potong. Ya, O-nya kan di sini, O. Cara membuat titik potong masih ingat? Iya, kita pakai intersect. Kalian klik intersect, lalu kalian klik kedua-duanya, kedua garis itu. Lalu muncullah titik yang diharapkan. Titik potong. Tapi titik potong tadi kita maunya namanya O. Berarti tinggal kita klik kanan di titik ini. Ini kan I ya, I. Kita klik kanan, rename, ganti nama tuh rename. Terus ganti dengan O. Oke. Nah, ini namanya adalah titik O. Sudah terlihat ya, titik O. Tadi pertanyaannya, kita mau cari jarak titik C ke titik O. C mana, O mana? Ya, ini C, ini O. Nah, ini juga belum ada garis ya.
belum ada garis sama sekali. Kita buat garisnya. Segmen, Ibu mau kasih warna kuning. Kita tarik garis dari C ke O. Nah, sekarang kita lihat ini garis apa? Nah, ini garis apa? C ke O ini yang warna kuning itu bukan diagonal bidang karena dia ada di dalam ruangan. Tapi dia bukan diagonal ruang. Karena kalau diagonal ruang kan dia tidak ke tengah, dia ke ujung. Ujung ke ujung, ujung atas, ujung bawah begitu. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, berarti ini bukan diagonal bidang, bukan diagonal ruang, maka kita harus cari segitiga siku-siku. Cari garis segitiga siku-siku yang menghubungkan yang ada garis kuning ini. Kita buat ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Segitiga siku-sikunya apa? Segitiga ini. Ini apa ya? C, O, G. Oke, kita buat poligon di situ supaya kita bisa kasih warna. Kita klik di C, G, O, G. Lalu kembali ke C. Lalu kita kasih warna. Kita kembali dulu ke move. Kita klik bangun ruang tadi. Hati-hati ya, jangan salah klik bangun ruang ya. Kalau bingung, klik di yang paling bawah yang baru kita buat. Lalu kasih warna lain. Nah, oh bukan itu. Ibu salah klik ya. Dia di tengah-tengah sih soalnya. Sebentar ya, mana bangunnya nih? Poligon. Oh iya, itu sudah benar ya tadi Ibu salah. T yang paling bawah sudah benar tadi. Ganti warna kuning aja. Oke. Apakah kelihatan? Supaya lebih kelihatan, coba Ibu ganti warna-warnanya dulu. Oke, nah inilah segitiga yang dimaksud. Jadi, kita kan mau cari panjang dari titik O, jarak titik O ke titik C. O ke C itu, tadi garis OC itu bukan diagonal bidang, juga bukan diagonal ruang. Dia bukan diagonal bidang, juga bukan diagonal ruang. Sehingga kita harus cari segitiga yang berhubungan dengan garis itu, atau segitiga yang terbentuk oleh garis itu. Tapi segitiganya harus segitiga siku-siku. Nah, inilah segitiganya, yaitu segitiga C, O, G. Siku-sikunya di G. Jadi setiap sudut di kubus itu siku-siku ya. Nah, sekarang kita bisa pakai Pitagoras dengan menggunakan GC pangkat 2, akar dari GC pangkat 2 yaitu 4 ditambah dengan OG pangkat 2. Hanya saja kalian lihat OG adalah setengah dari EG. EG ini apa? EG ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu kan 4 akar 2. Berarti kalau setengahnya 4 bagi 2 itu kan 2. Berarti 2 akar 2. Jadi OG ini 2 akar 2. Ibu tulis dulu. Supaya tidak lupa ya. OG itu 2 akar 2. Jadi kita akan pakai Pitagoras, pakai OG dan CG. OG dan CG dan GO. Harus pakai abjad ya. CG dan GO.
CG GO. CG tadi berapa sentimeter? 4. Lalu GO tadi 2/2. 2/2. Ini tadi namanya apa ya? OC. CO. Oke. Nah, sekarang kita hitung. 4/2 tadi berapa? 4/2 itu berapa? 4/2 itu 16. 2/2 itu adalah, kalau akar 2/2 kan akarnya hilang, sisa 2. Terus 2/2 itu 4. 4 kali 2 itu 8. 16 tambah 8 adalah berapa? 24. Akar 24 itu berapa? 24 itu kan 4 kali 6. 4 kali 6 24. Akar 4 itu 2. Akar 6-nya ya tidak, tetap aja akar 6. Jadi 2/6. Nah, jadi CO adalah 2/6. CO adalah 2/6. Oke. Nah, pertanyaan berikut ya. Pertanyaan berikutnya apa? Jarak titik O ke P. Jarak titik O ke P. O ini P mana? Oh ya, P. Ibu lupa, P itu berarti titik potong diagonal yang di bawah ya. Diagonal yang di bawah berarti kita buat lagi diagonalnya. Ganti warnanya dulu menjadi hitam saja ya. Kita buat diagonal bawah, lalu kita pakai intersect untuk membentuk titik O. Nah, interseknya berarti klik diagonal dua-duanya, lalu akan muncul titik baru di situ. Ya. Terus masih ingat cara gantinya tadi kan? Gantinya itu klik kanan. Ya. Klik kanan, lalu pilih rename, dan di situ diganti dengan titik P. Huruf P-nya besar ya. Oke. Nah, ditanya adalah jarak titik O ke titik P. Jarak titik O ke titik P berarti kita hubungkan O dengan P. Kita hubungkan saja O dengan P. Buat pakai segmen ya. Nah, jadi OP lah yang akan kita cari. Tapi kalian lihat, ternyata OP itu dia sama tingginya dengan kubus kan? Otomatis dia panjangnya sama dengan AE. Coba lihat kalau ibu kasih kayak gini. Jadi OP itu sama dengan AE. Sama dengan CG. Berarti panjangnya yaitu 4 cm. Oke, OP. OP panjangnya 4 cm. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita cari adalah jarak titik ke garis. Kita mau cari jarak titik B ke garis AE. Oke, kita lihat pada gambar. B ke AE. Ini garis B, titik B, ini garis AE. Nah, untuk mencari jarak antara titik dan garis, maka kita harus buat sebuah garis dari titik itu, yang mana garis itu tegak lurus dengan garis AE. Jadi kita harus buat garis yang melalui titik B
dan garis itu tegak lurus terhadap AE. Nah, di sini kalian lihat, ini kan AE. Ini B. Otomatis garis yang tegak lurus dengan AE adalah AB. Di sini kan tegak lurus ya, siku-siku. Siku-siku itu tegak lurus. Sehingga kalau kita mau cari jarak titik B ke titik AE, otomatis jawabannya adalah dari B ke A. Karena ini adalah garis yang tegak lurus ke AE. Dan B ke A ini panjangnya 4 cm. Oke? Berarti kita bisa tulis jawabannya adalah 4 cm. Jadi kita mencari garis yang saling tegak lurus gitu, saling tegak lurus. Oke, yang berikutnya adalah jarak titik B ke AC. Jarak titik B itu yang tadi ini, ke AC. Nah, AC di sini belum ada garis, kita buat garisnya, segmen ya, ruas garis atau segmen. Dari A ke C. Lalu, sekarang tugas kita buat garis. Ini kan, jadi pertanyaannya tadi, berapakah jarak titik B ke garis AC? Maka tugas kita adalah kita mencari garis yang bisa kita buat dari titik B di mana tegak lurus terhadap AC. Ini AC. Kalau kita lihat begini, pasti yang tegak lurus itu karena titik B ini tepat di tengah-tengahnya. Tengah-tengah ya, pas ini. Berarti kalau garis yang tegak lurus otomatis dia akan tegak lurus juga, dia akan kena di tengah-tengah sini. Jadi nanti akan garisnya begini. Nah, kalau di aplikasi GeoGebra ini kita bisa buat garis yang tegak lurus dengan menggunakan yang kemarin sudah kalian gunakan itu, perpendicular line. Klik perpendicular line ini, lalu kalian klik titik B dan klik garisnya. Terciptalah sebuah garis yang tegak lurus. Nah, buktikan ya yang tadi ibu bilang itu. Kalian lihat. Nah, dia kena pas di tengah kan? Karena sudah jelas titik B tadi tepat di atas, di tengah-tengah garis ini. Jadi dia akan jatuh di tengah-tengahnya. Nah, setelah kita mendapat garis yang tegak lurus, kita cari segitiga. Oke, kita buat dulu titiknya. Tidak perlu. Kalian lihat dulu. Jadi setelah kita dapat garis yang tegak lurus, ini kan garisnya tegak lurus, tapi kan kita tidak butuh garis sepanjang ini. Karena kan kita hanya mau cari dari B ke AC. Jadi garisnya yaitu garis yang ini aja nih. Kita buat garis yang dari situ ya. Ibu pakai warna yang berbeda dari sini ke sini. Nah, garis itu yang ternyata tegak lurus. Kita sekarang mau cari panjang garis BI ini berapa. Kita pakai segitiga Pitagoras, segitiga siku-siku dan rumus Pitagoras. Kalian perhatikan. Ini otomatis dia saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus otomatis di sini siku-siku. Jadi segitiga siku-sikunya ini. Jadi kalian mencari segitiga siku-siku yang kena di BI. Jadi kalian buat cari segitiga siku-siku yang ada hubungannya dengan garis yang ini, garis yang tegak lurus tadi. Jadi pertama kita cari garis tegak lurusnya. Setelah itu kita cari segitiga siku-siku. Di sini ada 2 segitiga siku-siku ya. Bisa yang ini, bisa yang ini, bebas. Yang penting dia kena BI. Ibu pilih yang sini aja. Buat segitiga siku-sikunya pakai poligon. Klik di B, I, lalu ibu mau yang kecil aja, terus kembali ke B. Nah, warnanya kurang tebal, ibu mau kasih lebih tebal lagi. Tebal itu kasih ke sana. Oke, seperti itu. Jadi inilah segitiga siku-sikunya. Tadi kan kita mau cari itu panjang BI ya.
panjang BI ini kalau dipitagoraskan berarti nanti rumusnya kurang karena sisi hipotenusannya, sisi miringnya yang ini. Jadi rumusnya itu BC pangkat akar dari BC pangkat 2 dikurangi CI pangkat 2. Ibu tulis ya. BC kurang CI. BC kurang CI ya. Nah, sekarang kita lihat BC itu berapa cm. BC ini 4 cm karena ini rusuk ya. CI berapa cm? CI ini setengah dari diagonal bidang. Kalau setengah dari diagonal bidang berarti 2 akar 2. Ini Ibu sudah kasih berwarna pink ini ya. Jadi 4 kurang 2 akar 2. 4 kuadrat kurang 2 akar, oh ini sudah sama. Tapi di sininya kurang. 4 pangkat 2 itu 16. 2 pangkat 2 4. Akar 2 pangkat 2 itu sisa 2. Jadi 4 kali 2 8. Nah, 16 kurang 8. Oh, salah, sorry. 16 kurang 8 itu 8. Nah, akar dari 8 itu kan 4 kali 2. 4 itu akarnya 2, jadi 2 akar 2. Oke, jadi jawabannya BI adalah 2 akar 2. Ibu ketik dulu ya. BI panjangnya itu 2 akar 2. Oke, seperti itu. Sekarang pertanyaan berikutnya apa? Kita lihat lagi. Yang ditanya adalah jarak dari B ke AC. Oh, sudah. Jarak dari B ke EG. B ke EG. Ini B. EG-nya yang mana? Oh, di atas. EG. Nah, tidak ada garis. Kita buat garis dulu. Segmen. Segmen itu namanya bahasa Inggrisnya ruas garis ya. Segmen dari E ke G. Nah, sekarang tugas kita bentuk kayak tadi lagi. Kita bentuk garis tegak lurus dari B ke garis EG tadi. Kalau kita tarik-tarik, coba ya. Apa tadi? B. Mana B? Itu B, EG-nya di atas. Nah, kalian perhatikan. Ini B, ini EG. Ternyata dia sama. EG itu sama dengan AC tadi, cuma AC di bawah, EG-nya di atas. Otomatis B itu akan jatuh tepat di tengah-tengah EG juga. Cuma garisnya beda. Garisnya itu naik. Tidak kayak tadi ini ke bawah, tapi ini naik ke atas ke sini. Dia naik karena garisnya ada di atas. Cuma nanti jatuhnya tepat di tengah-tengah. Oke, kita pakai perpendicular line. Kita klik B. Kita klik EG. Bisa EG dulu baru B, sama aja ya. Nah, terus kita buktikan apakah dia tepat di tengah. Nah, tepat di tengah ya. Kalau dari atas dia jatuhnya di tengah. Nah, tapi dia begini gambarnya. Nah, sekarang segitiga apa yang bisa kita bentuk? Segitiga apa? Sebentar, ini kan garisnya kita tidak mau pakai. Kita hilangkan, kita buat dulu segmen garis. Kasih warna merah. Yang dari sini B ke nih, supaya kita bisa hapus yang garis panjang itu. Terlalu panjang soalnya ya. Oke, kalau nggak bisa hapus, kalian tekan aja mana? Kalian klik ulang garisnya, lalu di sini di bagian aljabar ini, kalian klik ini yang warna yang dia menyala sendiri, klik hilangkan warna birunya. Nah, sekarang kita buat segitiga. Kita cari segitiga siku-siku yang ada hubungannya dengan garis BJ ini.
segitiga siku-siku yang ada hubungannya dengan garis BJ. Kalian bisa putar-putar aja baru kalian lihat. Kira-kira kita bisa tarik kemana? Nah, kalau kalau begini kalian perhatikan. Ada 2 segitiga yang bisa kita buat. Bisa yang ini, bisa yang ini. Ya kan? Sama. Ibu mau buat yang ini aja ya, yang di atas ya. Kita buat pakai poligon. Oke? Ibu ganti warna, nggak usah warna, warna kuning. Poligon berarti kita tarik garis dari B ke G, lalu ke F, lalu turun lagi ke B. Kasih tebal, sudah tebal. Nah, jadi inilah segitiga yang bisa kita gunakan untuk mencari berapakah panjang BJ. Gitu. Segitiga ini segitiga siku-siku, berarti kalau kita lihat dari segitiga ini, berarti rumusnya nanti adalah kalau mau cari BJ berarti akar dari BF kuadrat ditambah FJ kuadrat, kan? Terus BF ini 4, FJ ini kan setengah lagi dari diagonal, berarti 2 akar 2. Berarti 4 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 pangkat 2 ya. BJ. BFJ. Kita ketik dulu. BJ yaitu BF ditambah FJ. Ini sama ya, 4 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 pangkat 2. Nah, jawabannya sama yaitu 2 akar 6. Jadi BJ itu 2 akar 6. Oke, Ibu ketik dulu ya. BJ. Nah, jadi gitu caranya anak-anak ya. Jadi kita cari garis yang tegak lurus, terus kita cari segitiga yang ada hubungannya dengan garis itu. Coba berikutnya lagi, coba kita latihan lagi. Sekarang B ke EG. B ke EG sudah ya? B ke EG ini yang kita lakukan sekarang ya, berarti berikutnya O ke BC. O ke BC. O ke BC. Oh iya. O itu yang mana? Maksudnya O itu yang ini ya. O itu yang di atas, P itu yang di bawah. O berarti J ya. J ke apa tadi? BC. BC-nya di mana? BC-nya ini. Berarti dari titik ini ke sini. Nah, dari titik ini, titik J ke BC. Kita lihat, apakah ini kan di tengah-tengah? Otomatis dia akan jatuh juga di tengah-tengah sini. Seperti tadi ya. Ini di tengah. Ibu coba balik dari atas. Nah, ini kan di tengah. Terus BC-nya ada ini. Otomatis dia akan jatuh ke tengah-tengah juga. Untuk mencari yang tegak lurusnya. Jadi, tapi tengah-tengah tapi ke bawah tapi kena tepat di tengah-tengah. Coba kita buktikan pakai perpendicular line. Klik di J, klik di BC. Terus kita bisa lihat dari segala arah. Nah, di tengah-tengah itu kan, itu tepat di tengah-tengah. Nah, gitu. Jadi dia tepat di tengah-tengah. Jadi garisnya yang ini. Ini sampai sini aja. Terus setelah dapat garisnya, kita cari segitiganya. Kita buat dulu garisnya. Karena itu kan garisnya terlalu panjang. Kita buat segmen, warna merah aja nggak apa-apa. Dari sini ke sini. Oke. Lalu kita hilangkan dulu perpendicular line-nya. Kita klik ini, nggak bisa dihapus ya. Jangan dihapus nanti hilang. Kalian cari yang
nyala. Nah, yang nyala yang ini nih. Klik birunya dihilangkan. Nah, sekarang kita buat segitiga. Kalian lihat. Kalau kayak gini, nah dapat segitiga. Segitiganya kayak warna kuning itu ya. Tapi posisinya lain. Posisinya kemana? Posisinya otomatis posisinya bisa ke bawah juga. Nah, bisa ke bawah. Bisa ke sini. Terus ke sini. Ya, dari sini ke sini ke sini. Oke, kita buat segitiganya. Poligon. Kita kasih warna coklat. Oke, ini aja. Dari J ke I, lalu ke atas lagi. Nah, coba kita lihat segitiganya. Nah, ini segitiganya. Dia melalui I, J. Ini apa? KJ. Jadi KJ yang kita mau cari ya. KJ yang kita mau cari. Berarti kita pakai Pythagoras apa? Tambah ya, akar dari IJ pangkat 2 ditambah IK. IJ ini 4, IK ini berapa IK? IK ini 2. IK ini kalau kita perpanjang kan begini, dia 4 juga nih kalau panjang. Tapi ini cuma setengahnya, jadi 2. Jadi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Apa nama-namanya? KJ. KIJ. Kita ketik lagi ya. KIJ. Jadi tadi KJ sama dengan KI pangkat 2 ditambah IJ pangkat 2. KI-nya 4, IJ-nya 2. 4 kali 4, 16. 2 kali 2 itu 4. 16 ditambah 4 itu 20. Nah, akar 20 itu kan 4 kali 5. Akar 4 itu 2, berarti 2 akar 5. Begitu ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Pertama, kalian cari dulu garis yang tegak lurus. Setelah dapat garis yang tegak lurus, cari segitiga yang memuat garis itu, yang ada hubungannya dengan garis itu. Oke, paham? Ya. Berarti O ke AC. Nah, O ke AC. Soal terakhir, O ke AC. O yang mana? O itu yang di atas ya. O itu yang ini. AC mana AC? AC itu yang ini. Oh, ini gampang dong. Kalau O ke AC, berarti, oke, kalian lihat ya perpendikularnya. O di atas sini, AC yang ini. Nah, ternyata garisnya lurus dari atas ke bawah gitu ya. Dan yang kita perlukan hanya sebatas ini saja. Ini. Dan itu tingginya berapa? 4 cm. Ya kan? 4 cm. Ibu kasih warna merah. Dia 4 cm. Oke, jadi JI. Ibu tulis JI. Ini sudah jelas ya 4 cm ya. Bagaimana? Sejauh ini kalian paham? Oke, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini tentang jarak titik dan bidang. Jadi semua langkahnya itu sama anak-anak. Kita cari garis yang tegak lurus, lalu kita buat segitiga yang ada hubungannya dengan garis itu. Sekarang kita mau buat cari jarak titik ke bidang, tapi ibu mau save dulu yang ini. Dan kita buat file baru. Oke, ibu sudah save. Sekarang ibu akan buka new window. Oke, bagian yang selanjutnya akan kita bahas ialah jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang ini
hal yang menurut Ibu paling susah, karena bentuk segitiganya akan terbuat, yang akan kita buat itu berbeda dari segitiga yang sebelum-sebelumnya. Segitiganya lebih kompleks. Oke, kita akan cari jarak dari titik E ke bidang segitiga BDG. Mana E? Ini E ke BDG. Kita buat poligon BDG dulu. BDG. Di sini kita tidak akan mencari berapa jaraknya ya, tapi kita akan belajar memvisualisasikan supaya kalian bisa membayangkan kalau bagaimana caranya mencari garis tegak lurusnya, mencari segitiganya. Sekarang kalian lihat bidangnya ini, dia berada di seperti ini ya. Lalu yang kita mau cari itu jarak titik E ke bidang itu. Kalau kita lihat, amati seperti ini, titik E ini anak-anak, dia akan, kalau kita lepaskan secara gravitasi, dia akan jatuh di ini aja. Nah, di garis lurus. Dia tidak akan jatuh di luar garis lurus ini. Garis tengah segitiga ini. Kenapa? Karena memang E ini dia di tengah-tengahnya, lihat. E ini, garis ini, E kan berada di garis ini ya. Garis ini berada di tengah-tengah kalau kita lihat secara visual seperti ini. Jadi nanti titik E juga kalau kita lepaskan secara gravitasi, dia akan jatuhnya mungkin di bagian atas sini, atau sini, atau sini, atau sini, tapi dia di garis tengahnya gitu. Nah, sekarang kita buktikan. Kita kan mau cari garis yang tegak lurus dari titik E. Berarti kita bikin perpendicular line, kita klik E, lalu kita klik bidang tadi, bidang segitiga itu. Lalu kalian bisa lihat, oh, Ibu salah klik, sorry. Ibu kliknya di B-nya. Kita ulang, perpendicular line, klik titik E, dan klik bidangnya, bidang segitiga. Nah, kalian perhatikan, tuh, nanti E-nya jatuhnya di situ. Kalau kita lepas, E-nya akan jatuhnya di sini. Di titik yang mana? Kita buat titiknya intersect. Kita klik garis tadi, lalu kita klik bidangnya. Nah, titik E kalau kita lepas secara gravitasi, dia akan jatuh di titik I. Dan titik I ini dia berada di garis tengah, ya kan? Nah, garis tengahnya. Tapi ternyata dia tidak di atas, dia tidak di tengah, dia agak-agak ke bawah ya. Nah, berarti itulah garis tegak lurusnya. Jadi yang harus kita hitung itu jarak dari E ke I. Jarak dari E ke I. Kita bikin segmen di situ ya. Warna merah, warna kuning yang sedikit berbeda ya. Dari E ke I. Itu yang harus kita cari. Panjangnya berapa? Nah, kita hilangkan dulu perpendicular line-nya, kita klik. Lalu di sini ada yang menyala, yang abu-abu ini, kita klik birunya. Sekarang kita buat segitiga, harus cari segitiga yang melalui, yang ada hubungannya dengan AEI ini, yang warna kuning ini. Tapi anak-anak, kita tidak bisa buat segitiga kayak tadi. Ya, kayak gini, misalnya begini. Misalnya dari E ke I, terus ke D misalnya, terus tarik lagi ke atas. Aduh, warnanya sama ya, Ibu kasih warna lain dulu. Nah, misalnya itu nggak bisa kayak gini. Kenapa segitiga kayak gini tidak bisa? Karena gini anak-anak, yang kita mau carikan yang warna kuning ini belum tahu berapa. Nah, apa ini? ED ini kan kita tahu ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu kan akar 2, 4 akar 2 ya. Tapi yang ini berapa? Ini. Itu dia bukan diagonal bidang ya anak-anak ya. Ini dia bukan setengah dari diagonal bidang. Dia di tengah-tengah ini. Nih. Kita tidak tahu panjang ini berapa. Panjang ini berapa kita tidak tahu. Dan kita juga mau cari yang kuning ini berapa. Kita tidak mungkin pakai segitiga yang ada dua sisi yang belum diketahui panjangnya. Nggak bisa. Harusnya ada dua yang sudah diketahui.
Nah, yang kita baru tahu yang ini, yang DE ini, DE, tapi yang ID-nya belum tahu berapa. Dan IE-nya belum tahu berapa, jadi nggak bisa pakai segitiga itu. Sama juga halnya dengan, Ibu hilangkan dulu, delete. Sama juga halnya kalau kita bikin segitiga dari E ke I, terus ke mana misalnya? Ke G misalnya. Ini pun sama anak-anak, kita tidak tahu. Kalau panjang EG kan kita tahu tadi 4/2, tapi yang ini masalahnya yang di sini nih berapa kita tidak tahu. Jadi dari sini ke sini berapa, ke sana berapa, kita belum tahu panjang-panjangnya ini. Jadi kita nggak bisa buat segitiga kayak yang tadi. Jadi kalau titik ke bidang, segitiganya agak lain ya, Ibu akan ajarkan. Segitiganya gini, tadi kan kita tahu dia jatuh di garis tengah, ya kan, di garis tengah ini. Berarti kita pakai garis tengah itu. Garis tengah itulah yang kita pakai. Dari garis tengah ini kita buat garis tengahnya dulu. Kita butuh titik di sini. Cara buat titik di sini kan tengah-tengah. Kita pakai titik tengah ini, midpoint or center. Terus kita klik D dan B. Nah, dapatlah titik tengahnya. Kita buat poligon dari situ ya. Segitiga yang kita bisa pakai yang ini, E, G, J. Dan kembali lagi ke E. Inilah segitiga yang bisa kita gunakan. Nah, garisnya di tengah-tengah. Dia garisnya bukan di samping-samping tapi tengah. Nah, untuk soal kayak gini, anak-anak, Ibu akan ajarkan nanti di pertemuan berikut ya, bagaimana cara mencari panjangnya. Kali ini kita hanya berimajinasi dulu, kita belajar bagaimana menemukan segitiga itu yang dimaksud. Nanti kita pakai Pitagoras, ada 2 di sini, karena ada 2 segitiga, dan itu panjang. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, kita akan mencari panjang jarak 2 garis sejajar, yaitu jarak garis BC dan FG. BC, kalian lihat BC, dan FG, Ibu kasih warna ya, BC dan FG. Nah, BC dan FG ini dia sejajar kan? Untuk mencari jarak dari 2 garis yang sejajar tuh gampang sekali. Nah, perpendicular line-nya otomatis karena mereka sejajar, maka jaraknya itu akan tetap dari gini, kalian lihat. Perpendicular line kita buat. Nah, kita coba buat di sisi yang lainnya. Nah, buat di tengah lagi misalnya. Buat lagi di tempat lain. Kalian lihat, mau kita buat di ujung kiri, ujung kanan, tengah, mereka akan menghasilkan jarak yang sama dengan BF. Panjangnya sama dengan BF atau CG. Karena mereka ini sejajar, otomatis mau kita buat perpendikularnya di kiri, kanan, tengah, dia akan sama dengan sisi ini, BF ini. Ketinggiannya sama dengan ketinggian CG ini. Gitu kan. Jadi maka Ibu bilang tadi, jarak antara 2 garis yang sejajar itu sangat gampang. Yaitu 4 cm ya kalau kita punya kubus ini, karena tadi kan 4 satuan ya. Nah, coba contoh yang lain. Jarak AC ke EG, AC mana? Oh, AC itu diagonal bidang. Kita buat segmennya ya. Dari A ke C, lalu E ke G. Nah, karena mereka ini sejajar ya, otomatis perpendikularnya itu akan sama, garis yang tegak lurus dengan kedua ini ketinggiannya akan sama dengan AE. Jaraknya yaitu jaraknya AE atau CG.
Jadi kita bisa lihat di garis yang berada di ujung-ujungnya juga bisa, atau jarak yang di tengah juga bisa. Kalau kita bikin perpendicular line, mau kita bikin di kiri, mau di tengah, agak-agak ke tengah, mau di kanan, mau dimanapun, ya, perpendicular line itu, garis yang tegak lurus itu, ya, akan menunjukkan jarak ketinggian AE. Apa sih namanya? AE CG. Artinya bahwa garis yang tegak lurus, garis yang sejajar, kalau kita mau cari jarak dua buah garis yang sejajar, kita bisa pakai titik ujung-ujungnya ini. Kita ukur ketinggian titik ujungnya ini berapa, kiri atau kanan, sama aja ya. Itu adalah jarak garis sejajar, itu paling gampang di antara semua. Ya, kita lanjut di yang berikutnya ya. Ibu hapus dulu. Yang berikutnya adalah jarak garis dan bidang. Nah, kalau berhubungan dengan bidang memang agak sulit. Jadi kita akan belajar membayangkan saja ya. Garis HG dengan bidang CDEG. HG, CDEG. Kita akan mencari HG. Ibu hapus yang lain-lain dulu ya, yang tidak perlu ini. HG. Ini warnanya tadi, Ibu kembalikan. Waduh, nggak bisa dikasih kembali. Nah, oke, HG ya. HG yang mana? Kita kasih warna kuning. Dengan bidang apa? Kita mau cari HG dengan bidang CDEF. Oke, berikutnya yang terakhir ya, ini kita akan mencari jarak antara garis ke bidang. Ini agak sedikit sulit. Dia sama, pokoknya kalau sudah berhubungan dengan bidang, itu nanti segitiganya agak lain. Jadi Ibu, kita hari ini pada pertemuan ini kita hanya belajar menemukan segitiga yang dimaksud, menemukan garis tegak lurus yang dimaksud. Garis yang kita mau cari HG ke CDEF. HG yang mana? HG yang ini dengan CDEF. Kita buat poligon. Mana tuh poligon? CDEF. Oke. Kalian mungkin masih ingat tadi kita buat ada ini ya, apa? Bidang yang seperti ini di tengah-tengah tadi ya. Nah, kita mau cari jarak antara garis HG dengan bidang ini. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat ya. Nah, pertama kita mau cari garis yang tegak lurus antara garis HG dengan bidang itu. Garis tegak lurusnya yang mana? Oke, kalian pakai perpendicular line, klik garis, klik bidang. Wait, sebentar ya. Oh, tidak perlu seperti itu. Kita tidak perlu pakai garis perpendicular line. Oke, Ibu jelaskan. Karena ini adalah garis dan bidang. Kalian lihat garis ini panjangnya sama ya dengan bidang. Jadi kalau kita begini juga sama ya. Segitiganya sama besar. Dari atas sama panjang garisnya dengan bidang. Benar? Jadi, kita bisa mencari segitiga yang dimaksud. Kita menggunakan sisi kiri atau sisi kanan bisa. Karena ini benar-benar sama panjang ya.
segitiganya yang terbentuk dia sebangun, kongruen maksudnya. Jadi jarak yang tegak lurus antara nanti garis ini kalau kita lepas secara gravitasi, dia akan jatuh tepat di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini. Karena seperti yang sudah kita pelajari dari awal, kalau kita lihat dia ini tepat berada di tengah-tengah bidang itu. Jadi kita bisa bikin midpoint center yang di sebelah lagi. Nah, lalu kita bikin segmen dari titik yang baru ini, titik tengah. Midpoint itu titik tengah ya. Nah, salah ya. Oh iya, salah. Ulang ya, segmennya salah. Dari titik I ke titik J. Nah, garis itu akan jatuh, garis yang kuning ini akan jatuh tepat di garis IJ kalau kita lepas secara vertikal, secara gravitasi. Ya. Maka anak-anak gini ibu naikkan ya. Oh, bisa nggak ya? Oh, agak sulit kalau mau kasih naik seperti yang ibu mau. Oke, jadi nanti garis segitiga yang terbentuk anak-anak banyak, bisa saja bisa ibu kasih warna ini. Bisa yang ini anak-anak. Nih. Sebentar. Aduh, kok tidak mau? Oh, ke sini. Kok tidak mau ya? Dari G turun ke I, turun ke F, naik lagi. Nah, ini segitiganya. Karena jaraknya itu ini. GI ini ibu kasih merah. Nah, atau pakai yang sebelah kiri. Oh, ini dia kurang tebal. Atau kita buat dari sebelah sini. Poligon lagi. Dari H ke J ke E kembali ke H. Jadi mau pakai segitiga yang kiri bisa, segitiga yang kanan bisa. Ya. Segitiga yang kiri bisa, segitiga yang kanan bisa. Panjang yang dimaksud adalah panjang yang garis merah. Itu yang kita mau cari. Kita nanti pakai Pitagoras. Pitagorasnya apa? Pitagorasnya akar dari HE pangkat 2 dikurang JE pangkat 2. Kurang ya, karena yang kita mau cari itu yang ini, sisi tegaknya, bukan sisi miringnya. Kalau mau pakai yang warna hijau bisa. Berarti akar dari GF kuadrat dikurangi GI kuadrat, seperti itu. Oke, nanti dapatlah jaraknya. Begitu ya. Jadi itu adalah jarak dari garis dan bidang. Jadi anak-anak, kalian butuh latihan yang banyak. Ya, latihan yang banyak. Kalian bisa latihan menggunakan GeoGebra. Ini akan membantu kalian dalam berimajinasi dengan lebih akurat, lebih baik. Kalau cuma di buku, kalian cuma lihat di gambar di buku, agak susah. Itu susah karena
Ini kan kita harus cari garis yang tegak lurus yang mana, kita harus buat segitiga siku-sikunya yang mana, kita harus bolak-balik gambarnya dari atas, bawah, kiri, kanan. Jadi, kalian butuh GeoGebra untuk mempermudahkan kalian dalam berimajinasi, memvisualisasikan gambar abstrak itu menjadi lebih konkret. Oke, demikian pelajaran kita hari ini ya. Nanti kita bertemu lagi di materi pertemuan berikutnya. Ibu akan menjelaskan mengenai segitiga yang lain yang tadi itu, yang segitiga yang jenisnya agak berbeda. Oke, bye-bye.